Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau nerusin tegangan. Jadi di video aku sebelumnya kan aku ada bahas tentang tegangan geser, tegangan lentur sama tegangan normal. Ternyata di video itu aku nggak ada hitung tegangan normalnya yang ini. Jadi aku mau lanjutin yang tegangan normalnya sama mau modify sedikit tentang soalnya kalau ada gaya prategang yang dimasukkan pada balok itu. Oke, langsung aja check this out. Oke guys, jadi kalau kalian nonton video aku yang sebelumnya, sebenarnya soal ini udah aku bahas. Di sini cuma ada aku bahas tegangan lentur sama tegangan gesernya. Jadi tegangan normalnya itu ketinggalan. Ini tuh bener-bener lupa ya guys. Waktu ngeditnya juga aku lupa kalau memang seharusnya aku tuh ngebahas tegangan normal juga gitu. Tapi tegangan normal itu nggak banyak kok rumusnya dan lumayan mudah juga pengerjaannya. Oke, langsung aja kita kerjain ya. Tegangan normal itu rumusnya adalah tegangan normal sama dengan plus minus N per A. Jadi kita tinggal bagiin aja gaya normal yang didapat dibagi dengan luas penampangnya. Jadi tegangan normal ini sama untuk di seluruh bentang ya teman-teman. Karena kan tegangan normalnya pasti sama kan. Dan luas penampangnya juga sama untuk yang luas penampang semua yang ini. Jadi kita bagiin aja di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di soal kita ini, di sini nggak ada tegangan normal. Kenapa nggak ada tegangan normal? Karena nggak ada gaya yang horizontal di sini, ya kan? Jadi gaya normalnya juga 0. Berarti di sini tinggal dibagiin aja, 0 dibagi A sama dengan 0. Berarti tegangan normalnya sama dengan 0. Udah gitu aja sih kalau untuk yang tegangan normal. Nah, sekarang aku mau modify soalnya ini. Aku mau kasih gaya prategangnya. Gaya prategang itu kan nanti jadinya jadi gaya yang horizontal kan. Jadi kita bisa hitung tegangan normalnya. Oke, aku salin dulu soalnya. Nah, jadi ini dia soalnya teman-teman. Terus kalau kita kasih gaya prategang di sini misalnya. Di sini tuh ada tendon yang bekerja. Jadi nanti tendon ini akan memberikan gaya horizontal kepada balok kita. Balok kita itu yang kayak gini kan. Nah, ini kan jatuhnya kayak konsol gitu kan. Berarti momennya kayak gini. Gini kan. Nah, sekarang kita lihat. Biasanya tendon itu diletakkan di daerah yang tertarik, ya kan? Nah, kalau yang di sini dari bentang yang ini ke sini, bagian atas berarti tertekan kan, karena ini momennya positif, ini momennya negatif. Bagian atas tertekan, bagian bawah tertarik. Jadi dia itu kayak gini teman-teman. Di sini dia melendut, terus di sini dia kayak gini, ya kan? Nah, di sini bagian atasnya itu tertekan, jadi dia negatif. Habis itu bagian bawahnya tertarik. Nah, karena dia tertarik, jadi harus kita kasih tendonnya di bawah gitu. Karena kan perkuatan itu selalu kita kasih di bagian yang tertarik. Nah, yang di sini sebaliknya, di atas itu dia tertarik, di bawah dia tertekan, ya kan? Makanya kalau yang di sini bagian yang ini harusnya tendonnya itu berada di bagian atas, kalau yang ini bagian bawah gitu. Nah, di sini untuk mempersimpel perhitungannya supaya aku ngejelasinnya juga mudah gitu teman-teman. Jadi di sini aku buat aja dia untuk yang simple beam dulu ya. Nanti di video-video selanjutnya kita bahas yang konsolnya. Nah, di sini berarti tendonnya itu di bawah kan. Nah, penampang kita ini seperti yang kita lihat tendonnya ada di bawah. Jadi teman-teman, tadi kan kita ngomong tentang tegangan lentur, tegangan geser sama tegangan normal kan. Nah, kalau misalnya ada tendon di struktur kita, itu tuh bakalan ngaruh ke tegangan lentur sama tegangan normal aja. Karena untuk tegangan geser ini seperti yang kita lihat rumusnya itu V kali S per B kali I. Jadi dia nggak akan memberikan pengaruh ke gaya gesernya gitu. Karena ini kan gayanya gaya horizontal. Sedangkan gaya geser itu kan gaya yang tegak lurus terhadap penampang gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk yang tegangan lentur dulu ya. Nah, tegangan lentur kan rumusnya
M dikali Y per IX. Nah, momennya ini kita dapat dari gaya dalam. Nah, kalau ada tendon di sini, berarti ada prategang. Gaya prategang ini bakalan ngaruh ke momen juga. Misalnya di sini ini kan struktur kita yang sekarang. Kalau dikasih gaya prategang di sini, misalnya yang ini ditarik sebesar 100 kN di sini, 100 kN di sini. Nah, teman-teman, kalau gaya prategang itu kan kita kasih tendon di balok kita, ya kan? Nah, tendon ini nanti bakalan kita tarik. Habis itu kita ikat di sini, ya kan? Habis itu setelah ditarik, diikat, baru sisanya itu dipotong. Nah, setelah dipotong, tendon ini akan memberikan gaya tekan terhadap struktur kita. Jadi karena dia kan udah ditarik tadi, jadi dia tuh memendek gitu loh. Terus karena dia memendek, terus dia diikat, jadinya ada gaya tekan ke struktur kita gitu. Jadi akibat tendon ini dia akan memberikan gaya seperti ini. Akibat gaya ini, struktur kita akan menjadi kayak gini. Jadi yang ini tertekan, yang bagian atas jadinya tertarik. Kalau sebelum ada tendon, yang ini, gaya struktur kita ini akibat beban merata ini, dia jadinya kayak gini, deformasinya, ya kan? Karena beban merata, dia deformasinya kayak gini. Bagian atas itu tertekan, bagian bawah dia jadinya tertarik. Nah, sekarang setelah dikasih gaya prategang di sini, struktur kita mengalami tekanan di kedua ujungnya. Jadinya dia membentuk deformasi yang kayak gini. Nah, teman-teman, seperti yang udah aku jelasin juga di video aku yang sebelumnya tentang momen. Momen itu kan ada dua kan, yang positif sama negatif. Kalau teman-teman kurang paham tentang ini, teman-teman boleh cek video aku yang sebelumnya ya. Di situ aku ada jelasin. Jadi kalau momennya kayak gini berarti momennya positif kan. Kalau kayak gini berarti momennya negatif. Karena serat atas tertarik, serat bawah tertekan. Ini teman-teman yang membedakan nanti adalah garis netralnya, seperti yang udah kita cari di sini. Ini garis netralnya ini. Jadi aku gambarin aja ya. Jadi teman-teman, momen ini akan kita hitung berdasarkan gaya prategang kita juga. Jadi rumusnya itu kayak gini, plus minus M kali Y per IX plus minus P dikali L kali Y per IX. Nah, ini P ini adalah gaya prategang. Nah, P dikali L jadinya momen kan. Nah, Y ini, Y yang ini per IX. Oke, jadi sekarang kita hitung di setiap titik ya teman-teman. Jadi tegangan lentur di titik A misalnya, dari mana kita tahu ini positif atau negatif, ini positif atau negatif, itu tuh kita lihat dari momen kita yang tadi ya teman-teman. Nah, momen yang ini kita dapatnya dari gaya luar kita kan, gaya yang bekerja pada struktur kita, ini yang terdistribusi merata ini, seharusnya kan yang kayak gini kan. Nah, itu kita lihat di titik mana, di titik A misalnya. Titik A itu berada di atas titik pusatnya, titik pusat dari penampang kita ini, berarti kita lihat ini adalah negatif. Berarti di sini momennya adalah negatif. Negatif M kali Y per IX. Habis itu ini dari mana dapatnya? Jadi ini tadi kan udah kita buat yang ini gaya prategangnya 100 kN kan. Nah, berarti P-nya itu 100 kN dikali L. L-nya itu teman-teman, kalau momen itu kan rumusnya emang P kali L kan. Jadi ini tuh gaya ini dikalikan sama L-nya ini. L-nya itu adalah lengan gaya ke titik pusat dari penampang kita gitu. Jadi yang ini, nah di sini kita belum kasih jaraknya ya. Misalnya kita kasih jaraknya ini tuh 100. Berarti yang ini titik pusatnya berapa? Ini ya teman-teman, 614. Berarti yang ini 514,286 gitu. Berarti kita harus kalikan P yang ini ke sini, ke 514 gitu. Nah, sekarang positif negatifnya kita lihat yang ini P
P ini kan akibat gaya prategang, berarti kita lihat momen yang ini kan akibat gaya prategang, momennya itu jadinya kayak gini, negatif. Dia di titik A ini berada di atas titik pusat penampang, berarti dia di atas, berarti positif. Berarti di sini ditambah P kali L kali Y per IX. Nah, jadi ini rumusnya untuk yang di titik A. Di titik B juga sama ya teman-teman, rumusnya itu negatif MY per IX ditambah PL per IX. Di titik C juga sama, berarti yang beda itu adalah di bawah titik pusatnya. Di bawah titik pusat ini, berarti ini ada D kan, titik D. Kita cari yang tegangan normal di titik D. Nah, teman-teman bisa lihat di sini momennya positif atau negatif. Kalau titik D ini berada di bawah titik pusat, kita lihat yang berada di bawah titik pusat adalah positif. Berarti di sini momennya positif. Nah, kalau yang ini gimana? Untuk yang P-nya kita lihat di sini, kalau di bawah dia berarti negatif. Berarti di sini dikurang ya teman-teman. P kali L kali Y per IX. Jadi ini rumusnya. Ini untuk yang di atas titik pusat, dan yang ini untuk yang di bawah titik pusat. Oke teman-teman, sekarang teman-teman tinggal masukin aja ke rumus ini. M tadi kan kita udah dapat momennya itu adalah ini 26,668 ya kan. Habis itu P-nya masukin yang 100 ini. Gitu juga dengan yang ini, tinggal masukin aja dan dihitung gitu. Di sini aku nggak hitung ya teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri karena kan contohnya udah ada. Aku cuman mau nunjukin gimana cara hitungnya aja. Ini dia untuk yang tegangan lentur. Tadi kita udah bahas kalau tegangan geser itu dia nggak ngaruh ya teman-teman. Nah, sekarang kita gerak ke tegangan normalnya. Tegangan normalnya juga mudah banget ya teman-teman. Tadi kan rumusnya kayak gini. Tegangan normal sama dengan plus minus N per A. Di sini ditambah lagi plus minus P per A. Karena kan kita udah ada P kan. Jadi harus dihitung gitu. Nah, untuk yang N ini berasal dari gaya dalam struktur kita kan, akibat gaya luar yang bekerja. Nah, N ini kita lihat apakah struktur kita itu tertekan atau tertarik. Dari situ baru kita bisa simpulkan dia positif atau negatif. Tapi misalnya kalau struktur kita itu kayak gini, gaya luarnya itu cuman kayak gini misalnya, terdistribusi merata sama dikasih gaya prategang ini. Kalau kayak gini kan, ini ke kanan 100, ke kiri 100, berarti ini jadinya 0. Sama aja nggak ada gaya horizontal yang bekerja gitu. N-nya itu pasti 0 juga. Kecuali kalau ada gaya lain yang kayak gini teman-teman, bekerja di struktur kita, baru bisa kita hitung. Nah, di situ kita hitung apakah struktur kita itu tertarik atau tertekan. Kalau dia tertarik berarti dia positif, kalau tertekan berarti dia negatif gitu ya. Kalau dari yang case kita ini berarti N-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, untuk yang P-nya teman-teman kita lihat ini, kalau dia berlawanan kayak gini berarti dia tertarik ya kan. Berarti yang ini adalah positif. Positif P per A. Tinggal kita masukin P-nya 100 per A gitu. A-nya itu luas penampang ini, struktur kita, luas penampangnya. Udah selesai kayak gitu aja. Nah, untuk yang tegangan normal ini seperti yang udah aku bilang sebelumnya, itu tuh sama untuk semua titik ya teman-teman, di sepanjang ini, di sepanjang gaya tendonnya ini bekerja, sepanjang struktur kita. Oke teman-teman, segitu aja video aku kali ini. Seperti yang teman-teman lihat, mudah kan cara menghitungnya. Kalau aku hitung semuanya itu videonya bakalan panjang banget. Sedangkan aku kan udah coba hitung juga di video yang sebelumnya. Jadi teman-teman boleh lihat ke situ aja ya gitu. Oke, sekian video aku kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.